Bali sepi wisatawan karena oknum. Oh, gimana Bali ini? Semua sepi nih. Padahal udah mau Natal dan Tahun Baru nih. Hotel sepi. Bertahun-tahun lamanya jadi driver, baru kali ini melihat jalan Legian tidak ada satupun tamu yang lewat. Banyak wisatawan lokal dan asing memilih negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Data ke posisi ke-6 dan penghargaannya itu dari Reader's Choice Award. Posisi kedua itu Langkawi dari Malaysia. Awalnya tuh gue mikir Bali itu bakal jadi pulau terbaik di Asia kan. Tapi ternyata Langkawi jadi salah satu pulau terbaik di Asia. Karena tiket pesawat dari Kuala Lumpur ke Langkawi itu murah banget, cuma keindahan, kecantikan sunset oleh orang masalah ini, geng, dikira AI, geng. Berbeda jauh dengan Bali yang sekarang, geng. Bali yang sekarang banyak sampahnya, geng. Pantas saja, geng, Bali sekarang sepi dan peringkatnya turun jadi nomor 6 dan Langkawi, geng, menduduki, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan nyeritain beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan nyeritain sebuah video Bali beberapa minggu ini sepi pelancong, geng. Lebih memilih ke Malaysia, Thailand, Vietnam, dan juga lain-lain Asia Tenggara lainnya, geng. Hah? Kok bisa Bali seperti lockdown? Padahal ini bukan musimnya COVID. Seperti lockdown itu hari, geng. Hah? Kok bisa sekarang Bali ini sepi? Kenapa? Pasti ada penyebabnya. Kenapa pelancong-pelancong ini lebih memilih ke Malaysia, ke Thailand, Vietnam, Filipina, dan lain sebagainya? Kenapa? Kayak gitu, geng. Apakah Bali sudah tercemar sampah? Ataukah Bali kebanjiran? Atau Bali apa? Ya enggak, geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa-apa bener, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Bali lagi nggak baik-baik aja, guys. Bali sepi dari turis. Entah kenapa turisnya pada lari ke Thailand, ke negara-negara Asia lainnya. Tahun-tahun sebelumnya kalau sudah akhir bulan seperti ini, akhir tahun seperti ini, Bali itu sudah ramai. Tapi entah kenapa tahun ini benar-benar sepi. Semoga aja minggu-minggu berikutnya tamu mau didatangkan lagi. info guys, Bali dikabarkan sepi. Wisatawan lokal dan asing lebih pilih liburan ke negara ASEAN lainnya. Kan kemarin yang buzzer atau orang yang kemakan buzzer pada kemana nih? Apakah misinya berhasil meneriakkan status bencana nasional? Ini aja nggak status bencana nasional. Lihat hasilnya. Kabar bahwa Bali sedang sepi, wisatawan ramai diperbincangkan setelah banyak wisatawan lokal dan asing memilih negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Data menunjukkan kedatangan wisatawan lokal ke Bali Januari sampai Agustus 2025 sebanyak 6,59 juta orang, menurun 2,54% dibanding tahun lalu pada Agustus 2025. Terus penurunan tajam hingga 9,77%. Namun wisatawan mancanegara justru naik 12,20% menjadi 4, dengan Australia sebagai pasar utama. Kok Australia lagi ya? Gue curiga Papua ke Australia. Terus ini Australia. Makanya nih, aduh, tapi nggak apa-apa. Ini lagi-lagi kecurigaan gua aja sebagai netizen, kan jangan anggap serius. Malaysia bahkan menggantikan Thailand, negara destinasi paling banyak dikunjungi di ASEAN kuartal 2025. Kalian bisa baca sendiri dan gue baca bagian ini aja. Kedua negara saling mendukung melalui investasi, pendidikan, dan isu keamanan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas regional Asia Tenggara antara Malaysia dan Australia. Bali sepi wisatawan karena oknum. Akhir-akhir ini, pariwisata Bali mengalami periode sepi pengunjung di akhir tahun 2025, bertolak belakang dengan harapan musim liburan. Dari hebohnya masalah ini, banyak netizen yang mengeluhkan pengalaman gak mengenakan selama berlibur di Bali, kayak diusir dari area publik dan mendapatkan pelayanan yang buruk. Ada beberapa insiden yang nunjukin adanya perlakuan gak adil atau diskriminatif terhadap wisatawan lokal dibandingkan dengan wisatawan asing. Contohnya itu kayak diminta pindah tempat di Pantai Kuta dan saat menonton tari kecak di Uluwatu demi wisatawan asing meskipun sudah membayar. Gimana tanggapanmu soal ini?
Aduh, gimana Bali ini? Semua sepi nih. Aduh. Padahal udah mau Natal dan Tahun Baru nih. Hotel sepi. Biasanya nih udah rame di jalan nih. Bule-bule semua nih sepi. Tato sepi, restoran sepi, hotel sepi, Grab, Gojek sepi. Apa ini? Apa ini? Bertahun-tahun lamanya jadi driver, baru kali ini melihat jalan legian tidak ada satupun tamu yang lewat. Kalian bisa menebak ini di mana? Ini di Bali. Ya, Bali, Pulau Dewata yang indah dan selalu menjadi tujuan utama para wisatawan menikmati liburan, cuy. Biasanya akhir tahun menjelang Natal dan Tahun Baru, Pulau Bali penuh dengan turis, entah turis mancanegara atau turis lokal. Saking penuhnya, sampai jalanan Bali macet, cuy. Lah ini kok longgar banget ya? Ada sih turis tapi bisa dihitung dengan jari gitu. Mirip pada masa Covid dulu, sepi pengunjung. Alasan yang paling tampak adalah Bali diskriminasi pada wisatawan domestik. Pernah dengar kan keluhan mereka yang jalan-jalan ke Bali merasa tidak dihargai? Mereka diusir dari restoran, diusir dari pantai, dicuekin. Padahal kan sama-sama bayar ya, meskipun mereka adalah wisatawan domestik. Sayangnya tidak semua begitu. Masih banyak warga Bali serta tempat wisata yang ramah pada siapa saja, tidak pandang warga negara. Namun karena segelintir oknum yang diskriminasi, semua kena getahnya, cuy. Sekarang turis lokal lebih memilih menghabiskan liburan ke tempat wisata lainnya, seperti berlibur ke Thailand dan Vietnam. Kalau wisatawan asing sih, kemungkinan lebih memilih destinasi negara lain yang lagi naik daun deh, seperti Phuket di Vietnam. Bagus banget sumpah. Orangnya juga pada ramah, cuy. Selain keindahan pantainya yang memanjakan mata, ada situs sejarahnya juga, cuy. Jadi selain jalan-jalan bisa juga belajar sejarah. Gitu mungkin ya. Asal tahu saja, orang asing liburan ke Bali itu yang dicari keindahan alamnya, bukan bangunan-bangunan yang baru muncul. Sawah pun banyak yang rungkat, macet, sampah di mana-mana. Malah kemarin kebagian banjir. Ya pikir-pikir lagi mereka kalau mau ke Bali. Begitu, cuy. Bagaimana pendapatmu? Waduh, gawat geng. Kita sudah kalah dengan negara-negara jiran nih geng. Kayak gitu ya geng. Ya, Bali sudah kehilangan gelar pulau terindahnya di ASEAN. Kalau tak silap nomor satunya Thailand dan nomor duanya adalah Malaysia geng. Dan nomor tiganya Filipina lah atau apalah kayak gitu. Dan Bali ini nomor 6 kalau tak silap atau nomor 5 ya geng ya. Waduh, sangat miris sekali, geng. Kenapa faktornya kok bisa Bali tergeser pulau terindah? Ya, mungkin sudah banyak tercemarnya sampah, pungli, tukang parkir, ataupun orangnya yang tidak ramah, ataupun banyak penipuan, cash money-nya, penukaran uangnya. Ya, bisa jadi juga seperti itu ya, geng ya. Lagi-lagi kita kalah dengan negara jiran nih, geng. Waduh, itu hari tentang investor, Nvidia. Sekarang tentang para pelancong. Gimana menurut Anda, geng? Apakah masih kita mengokohkan NKRI harga mati? Aduh, jangan berharap, geng. Kalau pelancong-pelancong ini, pelancong-pelancong dari seluruh dunia tidak masuk ke Bali, ekonomi Bali, geng, lihat saja seperti apa. Tanpa pelancong, ekonomi Bali akan rubuh, geng. Akan ambruk lagi, geng. Ini harus ada gebrakan sih daripada pemerintah pelancongan Indonesia kayak gitu. Kalau seperti ini kita kalah dengan Vietnam, Thailand, Filipina, apalagi dengan Malaysia. Waduh, jangan mimpi, geng. Oke, geng, kita akan mereaction beberapa video lagi supaya menyadarkan para warga Konoha ya, geng, ya, yang selalu meninggikan dirinya, selalu mengagung-agungkan dirinya sendiri kayak gitu. Jom kita simak bersama-sama, geng. Bali kehilangan gelar pulau tercantik di Asia. What? Yang mengalahkan Bali adalah Pulau Phuket di Vietnam. Menggeser Bali yang sekarang turun ke posisi ke-6. Dan penghargaannya itu dari Reader's Choice Award. Posisi kedua itu Langkawi dari Malaysia. Disusul Koh Samui dari Thailand. Boracay dan Palawan dari Filipina. Dan semua itu mengungguli Bali. Jadi untuk para turis, Phuket itu adalah the new hottek. Indah banget alamnya. Sampai September 2025 kemarin aja, itu pengunjungnya udah 6,5 juta. Naik 65,8% dari tahun lalu. Dan ini tuh dinilainya secara keseluruhan. Banyak yang ikut surveinya, jadi ini
sekali. Gimana dong guys, Bali kalah nih. Harusnya wisatanya tuh lebih diperbaiki lagi, lebih di-manage gitu, biar rapih. What do you guys think about this? Dari Kuala Lumpur, gue bakal ngajak kalian ke pulau terbaik nomor 2 di Asia. Dan ini tuh masih di Malaysia. Awalnya tuh gue mikir Bali tuh bakal jadi pulau terbaik di Asia kan. Tapi ternyata Langkawi jadi salah satu pulau terbaik di Asia. Karena tiket pesawat dari Kuala Lumpur ke Langkawi itu murah banget, cuma sekitar 200 ribuan. Dia udah gue mampir ke sini. Sekalian mau ngajak kalian kulineran. Lihat-lihat ada apa aja sih di Langkawi Malaysia ini. Jadi ya yuk ikutin gue di hari pertama. Sampai di Langkawi karena emang lapar banget ya. Jadi kita mau cobain makan nasi kandar. Ya, ini tuh nasi terus dicampur kayak kuah kari yang super banyak banget. Gue pesen yang lauk ayam sama lauk telur. Guyur sama kuahnya tuh macem-macem gitu loh. Baiknya gue tuh sebenarnya cocok sama makanan Malaysia. Cuman sama nasinya doang yang menurut gue kayak kurang karena emang dia tuh perak banget guys. Tapi nasi kandar Ali Bistro termasuk enak loh. Jadi gue kasih nilai 8/10. Terus di sore harinya sebenarnya gue masih makan lagi ya. Itu salah satu seafood terbaik di Langkawi. Sama tempatnya tuh Dangau Langkawi. Dia tuh kayak ngejual seafood. Terus ada menu-menu lain juga kayak ayam. Terus sayur-sayuran juga banyak. Tanpa basa-basi gue pesen aja langsung ya. Ini lumayan banyak sih. Total kita tuh habis sekitar 150 ringgit. Tahu kalau di rupiahin sekitar 600 ribu. Dan enaknya di sini tuh makanya kita tuh di pinggir sawah gitu loh guys. Aku pesen kayak kuah kari gitu. Terus ada capcay. Ada juga udang masak merah, telur dadar. Terus ada ikan bakar pakai saus merah sama saus santan ya. Kalau kata rekomendasi orang lokal sih ini enak ya guys ya. Jujur menurut gue ini rasanya enak lagi. Cuma ya emang di sini tuh emang cenderung lebih ke agak manis gitu. Dan sambal merahnya pun dia emang cenderung agak manis. Tapi Dangau Seafood ini beneran enak banget loh. Kan bakarnya apalagi. Waduh, best. Nah kalau kalian ke Langkawi, kalian mampir ke sini, ini gue kasih nilai 9/10 sih. Ya ke tempat terakhir gue ngajak kalian nongkrong, anak skenanya Langkawi gitu. Sama tempatnya tuh halaman. Dan dia tuh emang deketan ada halaman sama halaman pastry. Kalau punya estetik, ini juga tempatnya agak murah sih. Dan katanya tuh di sini ektartnya enak. Jadi ya udah langsung aja kita cobain aja ya. Jadi tadi tuh banyak banget orang-orang foto yang kayak anak-anak skena gitu foto di depan sini. Jadi kan gue kepo ya mau cobain kopinya dan makanannya. Ya untuk pastry-pastrynya enak aja sih, bukan yang banget gitu. Untuk kopinya juga menurut gue ini masih menangan di Indonesia ya. Tapi bukan berarti ini nggak enak ya. Ini enak. Kalau di sini sih gue kasih nilai 8,2/10 sih. Suka ngopi sambil nongkrong di Langkawi, cobain kesini deh. Oke. They said no need. No need. They already paid for you. Wah, no need to repeat for you. Sudah dibayarkan, geng. No. It's okay. No. Wah. I will pay. They already paid. They already sent. Okay, thank you so much. I Wah. appreciate it. Thank you so much. مشكلة دي. Wah. خلاص دي دخل الساعة عليا. I don't know if you guys are seeing this, but I'm seeing like This is not Malaysia. right now. Wow. Dikira AI. Pulau Langkawi dikira AI, geng. There is AI. Oke. I can fix that. Oh my god. Keindahan, kecantikan sunset oleh orang masalah ini, geng. Dikira AI, geng. Berbeda jauh dengan Bali yang sekarang, geng. Bali yang sekarang banyak sampahnya, geng. Pantas saja, geng. Bali sekarang sepi dan peringkatnya turun jadi nomor 6 dan Langkawi, geng, menduduki, geng, mengalahkan para pulau-pulau terindah, geng, menjadi nomor 2, geng. Wah. Selamat buat Langkawi ya, geng ya. Kita harus perbenahi, Pak. Kayak itu sampah masa kayak gini. Waduh, malu banget ikinya, geng. Malu banget. Kayak itu sampah di mana-mana berserakan sampahnya. Ya Allah, ya Rabbi. Kayak gitu ya, geng ya. Pulau seindah itu dikira AI di Langkawi. Kayak gitu ya. Dan dibandingkan dengan di Bali. Aduh, ya Allah, sampahnya di mana-mana. Ya, terkagetlah orang Korea tadi. Seperti ini Bali ternyata. Ya Allah, ya Rabbi. Sampahnya di mana-mana, geng, Bali. Bukan menampilkan keindahan pantainya, namun menampilkan kesambahannya. Aduh, semoga Bali bisa berbenah lagi, semoga Bali bisa mempercantik lagi kayak gitu ya, gengnya. Semoga Bali bisa memperbaiki lagi kayak gitu ya, gengnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga wisatawan masuk lagi ke Bali dan membantu ekonomi Indonesia juga terutamanya. Oke, gengnya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda, silakan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi di next video. Bye-bye.